Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang alga bloom. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Bambang Apriansa, Muhammad Haidir Ali, Aldi Piransa, dan Alvan Laruha. Apa itu HABs? Harmful Alga Bloom adalah fenomena ledakan populasi alga yang menghasilkan racun atau memberikan dampak merugikan secara fisik maupun kimiawi terhadap ekosistem perairan. Terdapat 3 penyebab utama HABs. Yang pertama itu eutrofikasi, adalah pengayaan nutrisi berlebih nitrogen dan fosfor dari limbah domestik atau pakan sisa. Kedua, perubahan suhu, adalah peningkatan permukaan suhu yang memicu metabolisme alga lebih cepat. Ketiga, stagnasi air, merupakan sirkulasi air yang buruk, mempercepat akumulasi biomasa alga di area budidaya. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Bambang. Ada 3 nutrisi dan mekanisme eutrofikasi. Yang pertama, akumulasi sisa pakan adalah pemberian pakan yang tidak terkontrol, meningkatkan residu organik tinggi di dasar perairan. Pakan ikan atau udang komersial kaya protein dan nutrisi. Jika diberikan berlebihan, sisa pakan akan tenggelam dan diuraikan oleh bakteri yang mengurangi oksigen terlarut serta pelepasan hara ke air sehingga memicu pertumbuhan alga berlebihan. Yang kedua, limbah metabolisme adalah ekresi amonia dan feses dari biota budidaya menjadi donor nutrisi terlarut yang konstan. Selain sisa pakan, ikan dan udang juga menghasilkan limbah metabolisme berupa amonia dan feses. Pada budidaya dengan padat tebar tinggi, limbah ini cepat berakumulasi dan menjadi sumber nutrien bagi fitoplankton serta alga. Yang ketiga, peran krisis N dan P, nitrogen N dan fosfor P, adalah bahan bakar utama eutrofikasi yang memicu ledakan populasi alga atau HAB. Nitrogen dan fosfor merupakan faktor pembatas pertumbuhan alga. Akumulasi sisa pakan dan limbah metabolisme meningkatkan kadar N dan P sehingga memicu ledakan populasi alga atau blooming. Saat alga mati atau terurai, oksigen di perairan berkurang drastis yang dapat menyebabkan kematian massal ikan atau udang budidaya. Selanjutnya, mekanisme pertumbuhan HAB. Ada 3 mekanisme pertumbuhan HAB. Yang pertama, inflow nutrien eksesif. Ada limpasan pupuk nitrogen dan fosfor, memicu ledakan populasi fitoplankton secara eksponensial atau eutrofikasi. Pertumbuhan eksponensial berarti populasi alga membelah diri dengan kecepatan berlipat ganda dalam waktu singkat. Ketika nutrien masuk secara berlebihan, pembatas alami pertumbuhan alga hilang. Air berubah warna menjadi sangat hijau, kecoklatan atau merah bergantung jenis alganya. Yang kedua, penurunan DATS DO. Respirasi alga di malam hari dan proses dekomposisi biomasa mati menghabiskan oksigen terlarut secara kritis. Fase ini sangat berbahaya karena kadar oksigen terlarut turun drastis pada malam hari. Alga melakukan respirasi dan menggunakan oksigen dalam jumlah besar. Selain itu, saat alga mati massal, proses penguraian oleh bakteri juga menghabiskan banyak oksigen, sehingga dapat menyebabkan kekurangan oksigen bagi ikan dan udang. Yang ketiga, fluktuasi pH dan cahaya merupakan densitas alga yang pekat menghalangi penetrasi cahaya matahari dan menyebabkan ayunan pH ekstrim yang mematikan. Kemudian ada yang disebut blocking cahaya dan ayunan pH ekstrim. Blocking cahaya adalah kepadatan alga di permukaan menghalangi sinar matahari masuk ke perairan yang lebih dalam, sehingga organisme di bawah tidak dapat berfotosintesis dan akhirnya mati. Yang kedua, ayunan pH ekstrim. Fotosintesis alga pada siang hari menyerap banyak CO2 sehingga pH air meningkat, sedangkan pada malam hari pelepasan CO2 menyebabkan pH menurun. Perubahan pH yang drastis ini dapat mengganggu kehidupan biota budidaya. Kemudian grafik di bagian bawah ilustrasi tersebut merangkum bahaya HABs. Garis hijau
atau populasi alga terus bergerak naik secara vertikal, sedangkan garis putus-putus merah adalah kadar DO. Seiring dengan melonjaknya populasi alga, kadar oksigen terlarut justru terjun bebas ke titik terendah. Selanjutnya, toksisitas alga dan dampak pada biota perairan terbagi menjadi 3. Yang pertama, jenis racun utama memproduksi senyawa berbahaya seperti saksitoksin, privetoxin, dan akadacid acid yang bersifat neurotoksik dan sitotoksik. Neurotoksik memblokir saluran natrium pada sel saraf sehingga sinyal terputus dan memicu kelumpuhan seketika. Sitotoksik menghambat enzim fosfatase sehingga merusak sel dan menghancurkan organ dalam, khususnya pencernaan. Yang kedua, kerusakan mekanis dan saraf menyebabkan kerusakan pada struktur insang atau fisik serta mengganggu transmisi impulsif saraf pada ikan dan udang. Mekanis fisik, cangkang alga yang berduri merusak dan menyobek insang, kemudian memicu pendarahan serta produksi lendir berlebihan yang menyumbat pernapasan. Kemudian saraf, toksin yang terserap darah melumpuhkan gerakan otot insang, membuat ikan gagal bernapas dan mengalami kerusakan otak. Ketiga, bioakumulasi rantai makanan. Racun terakumulasi dalam jaringan tubuh hewan, filter feeder seperti kerang, yang berisiko tinggi bagi konsumen akhir. Pada kerang menyaring alga ini untuk makan. Karena kerang kebal, Pada kerang menyaring alga ini untuk makan karena kerang kebal, racun tidak membunuhnya tetapi menumpuk di dalam daging. Pada konsumen akhir, saat kerang ini dimakan manusia atau predator, racun berpindah dan memicu keracunan fatal yang melumpuhkan sistem pernapasan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Aldi Piransa. Bahaya alga beracun bagi manusia. Sumber toksin dan jalur penyebaran. Alga mikrobis tertentu dapat menghasilkan racun alami yang berbahaya bagi manusia. Racun ini masuk ke dalam rantai makanan laut melalui proses bioakumulasi, yaitu penumpukan racun dari mikroalga ke dalam jaringan organisme laut seperti kerang, tiram, dan ikan. Ketika seafood yang telah terkontaminasi dikonsumsi manusia, racun tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat serius. Selanjutnya, sindrom keracunan utama akibat seafood terkontaminasi. Beberapa jenis keracunan yang sering dikaitkan dengan alga beracun antara lain, yang pertama, amnesic shellfish poisoning atau ASP, menyebabkan gangguan pencernaan dan dapat berlanjut menjadi gangguan saraf, termasuk kehilangan ingatan sementara. Yang kedua, diuretic shellfish poisoning atau DSP, ditandai dengan diare, mual, muntah, dan nyeri perut setelah mengonsumsi kerang yang terkontaminasi. Ketiga, Ciguatera fish poisoning atau CFP, terjadi akibat konsumsi ikan yang mengandung toksin Ciguatera dengan gejala gangguan saraf, pencernaan, dan perubahan sensasi suhu. Yang keempat, paralytic shellfish poisoning atau PSP, merupakan salah satu jenis keracunan paling berbahaya karena dapat menyebabkan kelumpuhan otot, gangguan pernapasan, hingga kematian pada kasus yang berat. Pentingnya monitoring dan pengawasan. Untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keamanan pangan laut, diperlukan sistem deteksi dini terhadap kemunculan alga beracun, pemantauan kualitas perairan secara rutin, pengawasan ketat pada kawasan budidaya dan penangkapan seafood, tindakan cepat ketika terjadi peningkatan populasi alga berbahaya. Monitoring yang baik dapat mencegah produk laut beracun masuk ke rantai konsumsi manusia. Indikator lapangan terjadi HABs atau harmful alga blooms. Yang pertama, perubahan warna air laut atau perairan budidaya berubah warna secara tiba-tiba menjadi merah, coklat, hijau pekat, atau kekuningan. Perubahan ini menunjukkan terjadinya ledakan populasi mikroalga atau blooming dengan kepadatan sangat tinggi sehingga mengurangi penetrasi cahaya ke dalam perairan. Kedua, munculnya busa dan bau tidak normal. Permukaan air terlihat berbusa akibat lendir atau mucus yang dihasilkan oleh alga. Kondisi ini sering disertai bau amis,
busuk, atau menyengat yang tidak biasa di sekitar lokasi budidaya maupun pesisir. Status kritis kematian massal organisme akuatik. Nah, kematian massal ikan, kerang, atau organisme perairan lainnya merupakan tanda paling serius dan peristiwa HAPS. Kondisi ini dapat terjadi karena penyumbatan insang oleh kepadatan sel alga yang sangat tinggi, penurunan kadar oksigen terlarut dalam air, paparan racun alga yang menyerang sistem saraf dan pernapasan organisme. Jika indikator ini muncul, diperlukan tindakan darurat dan investigasi secara untuk mencegah kerugian ekonomi serta risiko kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Haidir. Strategi pencegahan dan pengendalian. Pertama, manajemen pakan presisi adalah implementasi sistem e-feeder untuk mengontrol input nutrien secara akurat, mengurangi limbah organik yang memicu ledakan alga. 2. Biofilter dan fitoremediasi merupakan penggunaan tanaman air dan sistem filtrasi biologis untuk menyerap kelebihan nitrogen dan fosfor dalam ekosistem aquaculture. 3. Monitoring dan oksigenasi adalah aerasi intensif untuk menjaga stabilitas DO dan pemantauan rutin parameter air guna mendeteksi gejala status kritis sejak dini. Dari hasil pemaparan materi kami mengambil 4 kesimpulan. Pertama, ancaman nyata HAPS. Harmful Alga Blooms atau HAPS merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan ekosistem perairan yang dipicu oleh proses eutrofifikasi yang tidak terkendali. 2. Mekanisme pemicu adalah akumulasi nutrien berlebihan dari sisa pakan dan limbah organik memicu ledakan populasi alga yang mengganggu keseimbangan kualitas air. 3. Dampak toksisitas. Pelepasan racun berbahaya secara langsung mematikan biota perairan dan mengontaminasi rantai makanan, mengancam kesehatan manusia. 4. Kerugian ekonomi. Kematian massal komoditas perikanan dan penurunan kualitas lingkungan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi sektor industri. Kemudian kami memiliki rekomendasi dan langkah strategis. Pertama, manajemen pakan efisien. Mengoptimalkan rasio konversi pakan untuk meminimalkan sisa nutrien E dan P yang menjadi pemicu utama ledakan populasi alga berbahaya. 2. Biofilter dan ekologi. Integrasi tanaman air atau sistem filtrasi alami untuk menyerap kelebihan unsur hara secara biologis sebelum mencapai ambang batas kritis. 3. Monitoring rutin. Pemantauan kualitas air